Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Rendita Deviani dan rekan-rekan saya Lovia, Novita, Siti dan juga Agung akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi Foundation of Business Intelligence, Databases and Information Management. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi business intelligence dan peran business intelligence dalam perusahaan. Business intelligence adalah sekumpulan teknologi, proses, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data bisnis agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam suatu perusahaan. BI juga memungkinkan organisasi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Peran business intelligence dalam perusahaan. BI memiliki peran penting dalam berbagai aspek bisnis, antara lain ada 5. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Contohnya, BI ini dapat membantu manajemen membuat keputusan berbasis data dengan menyediakan laporan dan visualisasi yang jelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menganalisis data operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang kurang efisien dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menganalisis perilaku pelanggan. BI dapat memungkinkan perusahaan untuk memahami pola perilaku dengan pelanggan dan tren pasar sehingga dapat menyesuaikan strategi kepasaran dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, memantau kinerja perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan BI untuk mengukur Key Performance Indicators atau KPI dan memastikan bahwa tujuan bisnis tercapai sesuai target. Yang kelima, mengoptimalkan manajemen risiko. BI membantu dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dengan menganalisis pola data historis dan tren yang dapat mempengaruhi bisnis. Itulah sebuah peran business intelligence dalam perusahaan. Dengan memanfaatkan business intelligence, perusahaan juga dapat mengelola data secara lebih efektif dan menggunakannya sebagai aset strategis untuk pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. DBMS ini adalah perangkat lunak yang membantu mengelola data secara terstruktur. Fungsi utamanya yang pertama ada mengatur data agar rapi dan mudah diakses. Yang kedua, mengontrol siapa saja yang boleh mengakses data. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data. Yang keempat, menjaga keamanan dan kebenaran data. Terus contoh DBMS populer itu yang pertama ada MySQL, sering digunakan untuk aplikasi web. PostgreSQL kuat dan kaya fitur, sering dipakai untuk aplikasi yang kompleks. MicroSQL Server banyak dipakai di lingkungan bisnis Windows. Oracle Database DBMS komersial yang sangat kuat. MongoDB DBMS NoSQL yang fleksibel, cocok untuk data yang tidak terstruktur. Jadi DBMS ini adalah alat penting untuk mengelola data dengan efisien dan aman. Dengan DBMS, organisasi dapat menyimpan, mengakses, dan mengelola data mereka dengan lebih baik, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Database bisa dikategorikan berdasarkan cara penyimpanan dan struktur datanya. Contohnya, relational database, basis data relasional, menggunakan model tabel yang memiliki hubungan antar data. Data tersimpan dalam bentuk baris dan kolom. Contohnya, MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Konsep utama: prime key, kunci unik dalam tabel yang mengidentifikasi setiap baris. Foreign key, kunci yang menghubungkan dua tabel berbeda. Normalization, proses mengorganisir data agar tidak redundansi. NoSQL database, basis data non-rasional, digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur seperti
JSON atau dokumen. Cocok untuk big data dan aplikasi real time. Contoh MongoDB, Cassandra, Redis. Di sini saya akan menjelaskan data warehousing dan big data. Yang pertama ada data warehouse atau gudang data, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber dalam satu tempat. Data ini nantinya digunakan untuk analisis dan pengembalian keputusan strategis. Ciri-ciri data warehouse yang pertama adalah menggabungkan data dari berbagai sumber seperti database transaksi, media sosial, sensor, dan lainnya. Digunakan untuk analisis data jangka panjang dan membuat laporan bisnis. Memungkinkan perusahaan untuk melihat tren historis dan membuat keputusan berdasarkan pola yang ditemukan. Contoh teknologi data warehouse, yang pertama ada Amazon Redshift, lalu yang kedua ada Google BigQuery. Selanjutnya ada big data. Big data ini mengacu pada kumpulan data yang memiliki volume sangat besar, bervariasi, dan bergerak dengan cepat, sehingga tidak bisa dikelola dengan metode tradisional. Ciri-ciri big data yang pertama ada volume, jumlah data yang sangat besar. Kedua ada velocity, kecepatan data yang masuk sangat tinggi seperti data dari media sosial. Ketiga ada variety atau data berasal dari berbagai sumber, bisa berupa teks, gambar, video, atau suara. Karena ukurannya yang sangat besar, big data ini membutuhkan teknologi khusus untuk memproses dan menganalisisnya. Teknologi yang sering digunakan dalam big data yang pertama ada Hadoop, sistem yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data besar dengan cara yang lebih efisien. Yang kedua ada Apache Spark atau framework yang lebih cepat dari Hadoop dan sering digunakan untuk analisis data real time. Lalu perbedaan OLTP dan OLAP. OLTP atau Online Transaction Processing adalah digunakan untuk pemrosesan transaksi secara real time, fokus pada kecepatan dan efisiensi dalam menangani transaksi kecil tetapi dalam jumlah banyak. Lalu kalau OLAP atau Online Analytical Processing digunakan untuk analisis data dalam jumlah besar dan pengembalian keputusan bisnis, memungkinkan pembuatan laporan dan melihat tren data dari waktu ke waktu. Jadi perbedaan utama OLTP dan OLAP adalah kalau OLTP menangani transaksi harian, sedangkan OLAP digunakan untuk analisis data bisnis. Kalau OLTP butuh kecepatan tinggi, sedangkan OLAP lebih fokus pada detail dan kedalaman analisis. Berikutnya adalah terdapat data mining. Nah, data mining ini sendiri atau penggalian data adalah salah satu proses penting yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan yang tepat. Dengan data mining, perusahaan bisa memahami perilaku konsumen secara mendalam dan dapat meningkatkan customer experience. Dalam data mining, secara umum terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam data mining ini. Yang pertama adalah classification. Classification adalah salah satu metode data mining yang paling umum digunakan. Metode ini bertujuan untuk memprediksi kelas suatu objek berdasarkan data yang sudah ada. Misalnya, dalam industri keuangan, classification digunakan untuk menentukan apakah seorang calon peminjam layak mendapatkan kredit atau layak mendapatkan atau tidak berdasarkan riwayat kredit mereka sebelumnya. Teknik ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan identifikasi kategori atau kelompok tertentu dari data. Yang kedua adalah clustering. Clustering ini adalah metode yang digunakan untuk membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contohnya, penerapan clustering adalah dalam segmentasi pelanggan atau customer segmentation. Teknik ini mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan karakteristik atau perilaku yang serupa. Dengan demikian, perusahaan dapat menargetkan kampanye pemasaran mereka secara lebih efektif dan mendalam, serta
preferensi dari setiap segmen pelanggan. Lalu contoh teknik berikutnya dalam data mining ini adalah association. Association adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel dalam satu set data. Teknik ini biasanya melibatkan analisis pernyataan sederhana if atau then. Contoh yang umum adalah analisis keranjang belanja, di mana asosiasi antar produk diidentifikasi untuk memahami kebiasaan belanja pelanggan. Misalnya, jika pelanggan membeli roti, kemungkinan besar mereka juga akan membeli mentega. Dengan pengetahuan pola ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan yang lebih efektif dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata selama kami kelompok 6 menjelaskan materi pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat, memberikan banyak pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.